dia penampilan dari kelas 12 yang akan menampilkan cerita rakyat Ande Nuhun. Selamat menyaksikan dan beri tepuk tangan yang meriah. Arum Gandanyo. Alkisah di Jawa Timur, terdapat dua kerajaan yang ingin bersatu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikahkan putra-putri mereka, yaitu Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji. Panji dan Dewi pun diangkat menjadi raja dan ratu di sebuah kerajaan bernama Jenggala. Pada saat itu terjadi peperangan di kerajaan Jenggala, sehingga membuat Putri Sekartaji memilih untuk meninggalkan kerajaan. Di tengah pelariannya, Putri menemukan sebuah rumah milik seorang janda kaya yang tinggal di desa Sebani, bersama kedua anaknya bernama Klenting Merah dan Klenting Hijau. Karena tidak tahu arah tujuan, akhirnya Putri meminta diangkat menjadi anak angkatnya dan menyamar menjadi Klenting Kuning. Tak lama kemudian, Panji Asmarabangun yang mendengar berita dari salah satu prajuritnya langsung bergegas menuju kerajaan untuk menghentikan dan memenangkan peperangan. Namun sayangnya, sang istri telah pergi meninggalkan kerajaan. Pada suatu hari, pangeran dan pengawalnya yang berniat mencari putri tersesat di hutan. Pengawal, itu siapa ya? Yo ndak tahu, kotanya saya. Maaf Bu. Well adalah, kamu siapa? Saya pengembara Bu. Nama desa ini apa ya Bu? Nama desa ini Desa Sebani, nak. Kami tersesat dan tidak tahu jalan pulang.
Ya sudah, ikut saya saja. Dan kalian jadi anak angkat saya ya. Hei pengawal, bagaimana pendapatmu? Tidak apa pangeran, sembari mencari putri, kita bisa menetap sementara. Baiklah Bu, kami mau. Ya sudah, sekarang namamu menjadi Ande-Ande Lumut. Oh ya, panggil saja saya Mbok Rondo. Baik Bu, Mbak, Mbok. Sekarang kamu ikut Mbok ya. Baik Mbok. Mana sih ayamnya? Si Kuning goreng ayamnya kok lama banget? Kuning, cepat bawakan ayamnya. Kami mau makan ayam. Sudahlah, kami sudah tidak selera lagi. Masa kayak gitu aja lama? Dasar kamu emang gak becus. Sudah sana, sapu halaman depan rumah. Baik, Bu. Suatu hari, ibu tiri dari Ande-Ande Lumut menginginkan anaknya segera menikah. Akhirnya, sang pangeran pun menyuruh pengawalnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari pujaan hatinya. Pengumuman. Apa itu? Kok tiba-tiba ada pengumuman? Ada jejaka yang gagah, tampan dan pemberani bernama Ande-Ande Lumut yang sedang mencari wanita pujaannya. Bagi yang berminat, silahkan datang ke rumahnya nanti siang. Ada apa nih? Kok rame banget? Kamu nanya, ini sedang apa? Maaf saya kelepasan. Jadi, saya datang kemari untuk memberitahukan kepada semua wanita yang ada di desa ini bahwa Ande-Ande Lumut sedang mencari pujaannya. Wah, benarkah? Harus datang nih. Mendengar berita tersebut, Kelenting Merah dan Hijau pun bergegas pulang dan bercerita kepada ibunya. Kemudian, segeralah Nyai Intan mendandani Kelenting Merah dan Hijau. Namun, di sisi lain Kelenting Kuning juga ingin ikut bersama dengan mereka. Maaf, Bu. Apakah aku boleh ikut? Tidak boleh. Tugasmu di rumah masih banyak. Lagi pula, kamu tidak punya gaun. Tapi Bu, dah. Kalau nggak boleh ya udah nggak boleh. Mending kamu cuci baju kita sekarang. Sudah sana, kamu cuci baju. Baik, Bu. Bagaimana dengan penampilan kami, Bu? Sudah cantik anak-anakku. Sekarang kita segera berangkat ya. Ande-Ande Lumut pasti bingung memilih salah satu dari kalian. Baik, Bu. Ya Tuhan, mengapa begini penderitaanku? Semoga aku sabar menjalaninya. Hai gadis cantik, jangan takut. Aku adalah sifat baik dalam dirimu. Kamu mau apa? Aku akan memberimu sebuah jimat yang akan berguna dalam hidupmu. Ambillah dan datanglah ke rumah Ande-Ande Lumut. Di sana, kamu akan menemukan suamimu. Sungguh, aku akan segera ke sana. Terima kasih, Pri.
Di sebuah sungai yang airnya cukup deras, hiduplah seorang Yuyu Kangkang atau yang biasa disebut sebagai Yuka, yang menguasai sungai tersebut. Melihat Yuka, Nyai Intan dan anak-anaknya meminta tolong kepadanya untuk menyeberangkan mereka ke seberang sungai. Yuka ganteng, seberangin kami ke ujung sana dong. Itu hal yang mudah, tetapi ada harga yang harus kalian bayar. Apa itu? Aku ingin kalian menciumku satu persatu. Kalau itu maumu, baiklah, kami akan melakukannya. Setelah mencuci beberapa pakaian, Kelenting Kuning pun memutuskan untuk pergi ke rumah si Ande-Ande Lumut. Setibanya Kelenting Kuning di sungai, ia dikejutkan oleh sosok Yuyu Kangkang. Ada apa, gadis cantik? Maaf. Emangnya kamu mau ngapain di sini? Aku bingung, bagaimana cara menyeberangi sungai ini? Apakah kamu mau membantuku untuk menyeberangi sungai? Boleh saja, tapi sebagai gantinya aku ingin kamu menciumku. Hah? Menciummu? Tidak mau, aku sudah punya suami. Lancang kamu, berani kamu melawanku. Kemudian, melihat Yuyu Kangkang marah, Kelenting Kuning pun melemparkan jimatnya. Tiba-tiba, sungai itu menjadi kering, dan Kelenting Kuning pun bisa menyeberangi sungai dan bisa langsung menuju ke rumah si Ande-Ande Lumut. Setibanya di tempat sayembara, Kelenting Kuning bertemu dengan kedua saudara dan ibu tirinya. Melihat kedatangannya, mereka nampak terkejut dengan kedatangan Kelenting Kuning. Tak berapa lama kemudian, sayembara pun dimulai. Secara bergantian, Kelenting Merah dan Hijau menunjukkan kecantikannya di hadapan Ande-Ande Lumut.
Kedua putri Nyai memang cantik semua, tapi aku tidak akan memilih seorang pun dari mereka. Hei, gadis berbaju kuning, kemarilah. Aku memilihmu sebagai permaisuriku. Kenapa kamu tidak memilih kedua putriku dan malah memilih Kelenting Kuning sebagai permaisurimu? Ketahuilah, Kelenting Kuning adalah gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Aku memilih gadis ini karena dia telah lulus ujian, yakni menolak mencium Yu Kangkang. Yu Kangkang, jelaskan kepada mereka tugas yang kau emban setelah aku mengalahkan waktu itu. Ampun pangeran, hamba adalah makhluk yang ditugaskan untuk menguji para gadis yang ingin mengikuti sayembara. Dan benar, mereka berdua telah mencungkup untuk menyeberangi sungai. Maaf Tuan, saya kesini tidak untuk mengikuti sayembara. Tujuan saya kesini adalah untuk mencari suami saya, yaitu Pangeran Panji Asmorobangun. Terima kasih Dewi Sekartaci, kau telah membuktikan kesetiaanmu sebagai istriku. Ande Lumut membongkar penyamarannya bahwa dia adalah Panji Asmorobangun. Barulah Kelenting Kuning sadar. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo, Panji Asmorobangun membawanya untuk tinggal bersama di istana kerajaan.